Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Helen Rehwel dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Angkatan 2019. Di sini, saya ingin menyampaikan tentang bisnis modal kanvas. Sebelumnya, apa sih bisnis modal kanvas itu? Bisnis modal kanvas atau dikenal dengan BMC adalah suatu kerangka kerja yang membahas modal bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. BMC terdiri dari 9 elemen. Yang pertama yaitu Customer Segment. Customer Segments mengajarkan pembisnis harus menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnisnya. Yang kedua, Value Proposition. Value Proposition adalah pembisnis harus menjelaskan mengapa customer memilih jasa atau barang yang perusahaan tawarkan. Atau dalam kata lain, pembisnis menerangkan keunggulan-keunggulan dari produk perusahaan itu. Ketiga, Customer Relationship. Customer relationship ini adalah cara bagaimana pembisnis menjangkau atau menjalin hubungan yang baik dengan para konsumen. Yang keempat, channel. Channel adalah cara untuk menjangkau customer melalui media-media. Yang kelima, key activities. Key activities adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan sebuah produk untuk mendapatkan hasil dari bisnis yang perlu diukur efektivitasnya setiap waktu. Selain itu, key activities akan menghasilkan proposisi nilai. Yang keenam, key resource. Key resource merupakan daftar sumber daya yang harus direncanakan serta menjadi aset penting agar aktivitas bisnis dapat berjalan lancar dan terkontrol dengan baik. Yang ketujuh, key partner. Key partner adalah untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Dengan kata lain, menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Yang kedelapan, cost structure. Cost structure adalah mengelola biaya secara efisien agar membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Dan yang terakhir, revenue stream. Revenue stream adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Nah, berikut ini adalah BMC milik saya yang berupa usaha toko sepatu. Dari yang pertama, yaitu Customer Segment. Target dari perusahaan kami berupa anak-anak yang masih duduk di bangku TK, SD, SMP, dan SMA, dan juga mahasiswa serta orang dewasa dengan rentan umur 20 hingga 60 tahun. Yang kedua, Value Proposition. Dari perusahaan kami menawarkan desain unik untuk sebuah sepatu yang dapat digunakan oleh seluruh konsumen, baik anak-anak maupun orang dewasa, tergantung keperluannya masing-masing tanpa mengurangi sentuhan kasual, elegan, eksklusif, serta nyaman digunakan. Produk kami juga menggunakan bahan dasar dari karet. Karet merupakan bahan yang elastis, ringan, tahan air, dan memiliki ketahanan yang tinggi. Yang ketiga, Customer Relationship. Customer relationship yang kami terapkan berupa dari media sosial. Karena dari media sosial ini, kami bisa memberitahukan kepada pelanggan atau konsumen tentang produk-produk terbaru kami. Dan juga kami mengajak pelanggan untuk menciptakan nilai melalui testimoni dan masukan serta saran untuk pengembangan produk kami. Yang keempat, channels.
Kami menjual produk kami secara offline dan online karena perkembangan teknologi yang sangat pesat dan luasnya media sosial memudahkan kami untuk bisa menjangkau minat para konsumen agar membeli produk kami. Selain praktis, internet juga memberikan informasi yang cepat serta dapat membantu perkembangan usaha kami lebih pesat. Contoh media yang kami gunakan berupa e-commerce, Instagram, Facebook, official website, dan media sosial lainnya. Yang kelima, key activities. Dalam key activities ini, kami menerapkan untuk melakukan quality control yang ketat agar kualitas produk yang kami tawarkan kepada konsumen tidak mengecewakan. Dan juga, kami menyediakan ahli dalam bidang desain agar produk lebih memuaskan dan eksklusif. Yang keenam, key resource. Dari key resource kami memperkerjakan seorang desainer kelas atas yang mampu merancang sepatu yang banyak diminati oleh orang banyak, serta memberikan kualitas yang terbaik untuk konsumen. Yang ketujuh, key partners. Perusahaan kami menjalin hubungan dengan supplier atau pihak orang yang menyediakan bahan baku untuk diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi. Mudahnya, supplier membantu produk kami dalam urusan bahan baku. Yang kedua, endorser. Kami menggunakan jasa public figure untuk mengenalkan produk kami kepada orang-orang. Dan yang ketiga, ekspedisi pengiriman barang. Kami menggunakan jasa ini untuk mempermudah pengiriman dan penyampaian barang tepat waktu tanpa cacat kepada konsumen. Yang kedelapan, cost structure. Nah, dari cost struktur kami mempunyai komponen biaya yang terdiri dari dua. Yang pertama ada biaya tetap, dan yang kedua ada biaya variabel. Biaya tetap itu sendiri terdiri dari biaya gedung dan juga biaya gaji. Sedangkan biaya variabel terdiri dari bahan baku dan juga bahan pemasaran. Berikut adalah perhitungan komponen biaya dari perusahaan kami. Yang pertama, biaya bahan baku sepatu seperti kulit, karet, denim, kanvas, sol, dan lain-lainnya yang termasuk dalam biaya variabel. Kami menargetkan sejumlah 100 dengan harga 75.000 per meternya, dan kami mengeluarkan untuk biaya bahan baku sekitar 7.500.000. Kedua, biaya gedung yang termasuk biaya tetap. Kami menyewa satu gedung seharga 1 juta. Yang ketiga, biaya tenaga kerja seperti desainer dan karyawan yang termasuk dalam biaya tetap. Kami mengeluarkan harga 1.500.000 yang kalau ditotalkan untuk 2 orang 3 juta. Yang terakhir, biaya pemasaran seperti endorse sosial media yang termasuk dalam biaya variabel dengan jumlah 4 dan harga persatuannya adalah 200.000. Kami mengeluarkan uang sebesar 800.000 untuk biaya pemasaran dan ditotalkan semua sejumlah 12.300.000 rupiah. Yang kesembilan, revenue stream. Yang ke-9, revenue stream yang kami peroleh dari penjualan produk kami, yaitu penjualan sepatu. Yang kedua, dari reseller atau orang yang menjual kembali produk dari pihak supplier kepada konsumen. Dan yang ketiga, merchandise, yaitu bentuk produk yang ditujukan sebagai hadiah. Nah, sekian bisnis model Canva usaha toko produk sepatu milik perusahaan saya. Dalam kesimpulan ini, BMC membantu perusahaan dalam menyusun atau merancang lebih kepada poin pentingnya, dengan kata lain, membuat kami lebih cepat dan efisien dalam menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk memulai usaha.
Kiranya informasi ini membantu orang-orang lain yang ingin membuka usaha. Sekian dari saya.